Materi tentang tingkah laku menyimpang pada masa remaja. Yang pertama, konsep tingkah laku menyimpang. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstruksikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Pada dasarnya, perilaku menyimpang tidak selalu negatif. Apabila perilaku yang tidak sesuai norma tersebut ternyata di kemudian hari membawa dampak positif, maka perilaku menyimpang bersifat positif. Menurut para ahli, yang pertama, Robert M.S. Lawang, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Yang kedua, Bruce Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, James Van der Zender, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. 3. Jenis-jenis tingkah laku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan seksual. Penyimpangan perilaku secara seksual memiliki bentuk yang beragam. Bentuk penyimpang yang sering ditemui yaitu ketertarikan seksual dengan pasangan tidak wajar. Yang kedua, defensi moral. Individu dengan jenis penyimpangan perilaku ini memiliki kesenangan untuk melakukan kejahatan serta bertingkah laku sosial atau antisosial. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Tingkah laku menyimpang dapat berasal dari gangguan kepribadian pelakunya, contoh gangguan psikopat. Yang keempat, psikoneurosis. Psikoneurosis merupakan jenis penyimpangan perilaku yang terjadi karena adanya masalah kesehatan mental. Penyebab utamanya yaitu konflik batin yang ada di dalam diri pelakunya. Yang kelima, tindakan berbahaya akibat psikosis. Jenis penyimpangan perilaku ini disebabkan oleh gangguan mental yang sangat parah pada pelakunya. Beberapa yang bisa menjadi pemicunya seperti skizofrenia, depresi, dan paranoid. Faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang pada remaja. 1. Faktor internal. Penyebab internal penyimpangan perilaku berasal dari dalam diri individu yang mengalaminya. Sifat yang dimiliki mungkin disebabkan oleh keturunan hingga adanya penyakit tertentu seperti berikut. 1. Lahir dengan kelainan atau dalam kondisi prematur. 2. Mengidap penyakit tertentu misalnya infeksi pada otak atau selaputnya. 3. Memiliki anggota keluarga dengan kondisi psikologis seperti psikosis, gangguan ilusi dan halusinasi atau neurosis, kecenderungan terhadap emosi negatif. 2. Faktor eksternal. Sementara itu faktor eksternal penyimpanan perilaku berasal dari luar individu. Perilaku ini muncul sebagai pengaruh dari lingkungan baik di keluarga, sekolah, tempat kerja hingga pergaulan. Beberapa di antaranya meliputi masalah rumah tangga. 2. Tidak baiknya hubungan dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya. 3. Pengalaman traumatis seperti bullying. 4. Tekanan dari orang lain, orang-orang sekitar. 5. Masalah finansial. Layanan yang tepat terhadap remaja untuk menghindari terjadinya tingkah laku menyimpang di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyimpangan perilaku remaja atau siswa tidak hanya merugikan dirinya dan masa depannya, tetapi orang lain, dan memusnahkan harapan orang tua, sekolah, dan bangsa. Usaha tersebut dapat bersifat pencegahan, preventif, pengentasan kuratif,
pembetulan korektif, dan penjagaan atau pemilihan. Usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga: 1. Menciptakan hubungan yang harmonis dan terbuka di antara anggota keluarga. Anak mereka lebih kerasan di rumah daripada keluyuran di luar. 2. Orang tua jangan terlalu menuntut secara berlebihan pada anak untuk berprestasi atau memaksakan kehendaknya untuk mengambil jurusan atau bidang studi tertentu bila mana tidak sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki anaknya. Dapat dilakukan oleh sekolah: 1. Menegakkan disiplin sekolah. 2. Membantu masalah yang dialami oleh siswa, sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber terjadinya perilaku menyimpang yaitu siswa menghadapi masalah yang tidak terpecahkan. 3. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana. Masyarakat dalam menanggulangi perilaku menyimpang: 1. Segera bersama-sama ikut mengontrol dan menegur bila ada anak yang tidak masuk kelas pada jam pelajaran berlangsung, misalnya nongkrong di warung. 2. Melaporkan kepada pihak sekolah bila mengetahui ada siswa dari sekolah itu melakukan tindakan menyimpang. 3. Ikut menjaga ketertiban sekolah dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk berwujudnya proses belajar mengajar yang baik. Upaya guru BK mengatasi masalah tingkah laku menyimpang pada remaja sesuai bidang bimbingan. A. Upaya memberikan peringatan kepada siswa. Bentuk peringatan yang diberikan kepada siswa ada 2 macam, yaitu peringatan lisan dan tulisan. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Peringatan yang seharusnya diberikan secara lisan seharusnya diberikan secara tertulis, dan apabila memberikan secara lisan harus diikuti pula dengan peringatan secara tertulis. Peringatan tertulis ini antara lain berisi informasi tentang terjadinya suatu pelanggaran dan sanksi yang akan diperoleh. Sedangkan peringatan lisan itu berisi tentang kata-kata. Ini merupakan yang paling umum digunakan oleh guru. Bentuk peringatan ini juga diberikan efek bila dia lakukan dengan kontak mata antara guru dan siswa. B. Upaya memberikan bimbingan secara individu. Upaya ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman pada diri individu atau masalahnya, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan persepsinya ke arah positif. Bimbingan perorangan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa dilakukan secara konsesional. Dalam arti lain bahwa layanan diberikan apabila terdapat siswa yang mengalami permasalahan tertentu. C. Upaya pemberian bimbingan secara kelompok. Bimbingan kelompok yang diberikan guru BK kepada siswa dilakukan pada saat siswa berada dalam satu kelompok atau guru dengan sengaja mengumpulkan siswa dalam satu kelompok. Materi layanan bimbingan kelompok yang diberikan yaitu tentang tata tertib dan penekanan adab-adab, baik adab seorang siswa kepada guru, adab teman, adab makan dan adab minum, serta adab saat di kamar mandi. Demikianlah akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.